Nah, kalian pernah gak sih ngerasa kalau misalkan ketika membeli minuman dalam kemasan, ya minuman air putih di dalam kemasan, kalian tuh langsung menyebutkan nama mereknya. Padahal di rak minuman itu banyak sekali merek minuman yang lain. Atau ketika kalian mau membeli sepatu, jadi otak itu langsung menyebutkan atau terpikir satu brand gitu ya. Padahal masih banyak brand sepatu lain yang murah. Nah, itu yang dinamakan brand equity. Ya, nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu brand equity dan juga bagaimana cara mendevelopnya. Oke, jadi apa sih brand equity itu? Nah, jadi brand equity ataupun produk ekuitas itu adalah nilai tambah yang dimiliki suatu produk ataupun brand ya di mata konsumen karena pengalaman, persepsi ataupun loyalitas yang telah dibangun. Nah, ini tuh sederhananya adalah alasan kenapa kita mau membayar lebih mahal pada sebuah produk dibandingkan kita memilih alternatif produk lain yang mungkin lebih murah. Nah, sebagai contoh, Apple, orang-orang itu rela membayar lebih untuk membeli sebuah iPhone karena kepercayaan mereka terhadap kualitas, desain yang premium ataupun ekosistemnya. Contoh lain, misal Nike ya, kita membelikan sepatu, kita beli sepatu. Orang itu tidak hanya sekedar ingin membeli sepatu, tetapi juga mereka membeli cerita, motivasi, ataupun semangat untuk melakukan sesuatu. Itu yang disebut brand equity. Oke, jadi apakah brand equity itu penting untuk suatu bisnis? Jawabannya penting sekali. Nah, jadi apa sih nilai-nilai positif brand equity pada bisnis? Yang pertama yaitu meningkatkan loyalitas konsumen. Jadi konsumen itu akan tetap membeli produk kita meskipun harganya lebih mahal. Yang pertama. Yang kedua yaitu mengurangi sensitivitas terhadap harga. Nah, jadi produk dengan ekuitas yang kuat itu tidak akan mudah terpengaruh oleh perang-perang harga. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya tawar. Nah, merek yang kuat itu bisa masuk ke pasar baru lebih mudah ataupun menarik mitra bisnis. Yang keempat yaitu memudahkan peluncuran produk baru. Nah, jadi kalau misalkan produk dengan brand ekuitas yang sudah tinggi itu akan mudah diterima oleh pasar ketika meluncurkan produk baru. Nah, contoh lagi yaitu Apple. Apple ketika meluncurkan AirPods, ya, mereka itu tidak hanya menjual headphone, tetapi mereka juga menjual bagian dari ekosistem Apple. Orang itu sudah percaya terlebih dahulu, bahkan sebelum mereka mencobanya. Seperti itu. Oke, jadi bagaimana cara membangun brand equity yang sederhana? Yang pertama, yaitu buat identitas yang kuat, membangun identitas yang kuat. Nah, merek itu harus memiliki logo, harus memiliki warna ataupun tagline yang gampang diingat. Misalnya, Coca-Cola dengan warna merahnya, McDonald dengan I'm loving it-nya. Nah, identitas yang konsisten itu adalah langkah pertama untuk konsumen mengingat brand kita. Yang kedua, yaitu berikan pengalaman yang konsisten. Nah, kalau kita ngomongin Starbucks ya, rasanya dimanapun kita minum, pengalaman yang kita rasakan itu sama. Nyaman, hangat, premium. Nah, ini yang bikin konsumen itu percaya. Saya mau ngopi dimanapun, Starbucks cabang manapun, saya tetap nyaman, saya tetap ngerasa enak, premium seperti itu. Yang ketiga, yaitu ciptakan emosi yang positif. Nah, merek yang memiliki cerita ataupun emosi itu akan lebih melekat. Nike itu selalu berbicara soal perjuangan ataupun kemenangan ya, keberanian. Nah, mereka tidak hanya menjual sekedar sepatu, tetapi mereka menjual semangat untuk menjadi juara. Selanjutnya yang keempat, itu berinteraksi dengan konsumen. Nah, zaman sekarang engagement itu adalah kunci.
Contohnya misalkan Wendy's. Wendy's itu di Twitter, mereka sering berinteraksi dengan konsumen dengan candaan atau cara yang humoris. Nah, ini yang bikin konsumen itu merasa dekat. Yang terakhir, poin 5, yaitu berikan nilai tambah. Jadi ekuitas itu terbangun ketika konsumen merasa mendapatkan hal yang lebih dari apa yang mereka bayar. Ya, misalnya garansi tambahan, ataupun desain yang menarik, yang unik, dan juga layanan customer service yang luar biasa. Oke, kita akan bahas kasus atau contoh nyata ya dari sebuah brand yang berhasil membangun ekuitasnya. Dan ini mungkin semua orang di Indonesia itu sudah tidak asing lagi ya. Kita ambil contoh Gojek. Gojek itu awal mulanya adalah jasa ojek biasa kan. Nah, namun sekarang itu menjadi solusi kita, solusi atas kebutuhan kita sehari-hari. Nah, mulai dari logonya yang simple, lalu pengalaman aplikasi mobile-nya itu yang mulus ya, serta campaign-campaign yang dibuat oleh Gojek itu yang bikin kita terharu gitu. Nah, semuanya itu yang membuat kita percaya terhadap Gojek. Oke, jadi kesimpulannya brand equity itu merupakan aset yang tak terlihat, tetapi dampaknya sangat luar biasa buat bisnis. Nah, mulai dari membangun identitas merek yang kuat, lalu juga pengalaman konsumen yang konsisten, serta juga membangun hubungan emosional gitu. Nah, semua itu adalah usaha ya untuk membangun kepercayaan dan juga loyalitas. Oke, menurut teman-teman, apa sih produk yang memiliki brand equity yang kuat di Indonesia? Coba tulis di kolom komentar ataupun tag teman-teman kalian yang senang atau suka bahas strategi bisnis. Nah, jangan lupa subscribe supaya kita dapat belajar bareng lebih lanjut. Dadah!